Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, hari yang ketujuh di bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah, di mana mudah-mudahan segala aktivitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi catatan amal soleh yang menjadi pemberat timbangan kelak saat kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan, ya mas sekalian, jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Adapun orang-orang yang beruntung adalah jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sementara jika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka, yang tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan. Jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, tentu tahun 1446 yang baru saja kita lalui beberapa hari ini, disadari ataupun tidak disadari, sedikit orang sangat memperhatikan, sangat kurang memperhatikan berkaitan dengan pergiliran tahun-tahun Hijriah. Walaupun memang di dalam syariat kita tidak pernah diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabatnya mengagung-agungkannya dan atau meraya-rayakannya, tetapi paling tidak jemaah sekalian, awal tahun diawali dengan Muharram itu adalah menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa melakukan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, karena kalender Hijriah yang diawali dengan bulan Muharram, banyak pelajaran yang kita akan dapatkan dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah perjalanan kehidupan para sahabat setelahnya. Bahkan jemaah sekalian, tahun-tahun Hijriah, bulan-bulan Hijriah adalah memiliki latar belakang yang harus kita ketahui semua. Apa yang menyebabkan Islam mengambil penanggalan adalah dengan penanggalan Qamariyah. Jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada bulan Muharram.
sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, dan keberadaan 12 bulan ini sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 12 bulan di sini jemaah sekalian. Apakah 12 bulan qamariyah atau 12 bulan syamsiyah? Maka Allah menjelaskan 12 bulan yang dimaksud di sini adalah minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka di sini ayat ini menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan 12 bulan di dalam ayat ini adalah bulan-bulan qamariyah. Sehingga Allah mengatakan dari 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna zaman qad istadara hayati yauma khalaqas samawati wal arda. Kata Nabi, sesungguhnya waktu ataupun zaman dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu, dan dalam 1 tahun itu kata Rasulullah ithna asyara syahra, ada 12 bulan. Min hada, dan di antara 12 bulan tersebut arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat, 3 disebutkan secara berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sementara satunya lagi adalah alladzi baina Jumada al-akhirah wa Sya'ban, antara bulan Jumada al-akhirah dan bulan Sya'ban, yang dimaksud adalah bulan Rajab. 4 bulan ini yang disebut dengan 4 bulan haram. Jamaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa sirah nabawiyah jamaah sekalian, apa yang menyebabkan kaum muslimin secara khusus adalah para sahabat mengambil penanggalan di dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, mengambil penanggalan qamariyah, adalah karena disebabkan berawal dari sebuah surat atau beberapa surat yang tidak bertanggal yang diterima oleh seorang gubernur Basrah, yang dikirimkan oleh sahabat, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Jadi jemaah sekalian, Abu Musa al-Asy'ari selalu mendapatkan surat-surat dari Umar bin Khattab yang merupakan gubernur di Basrah, tetapi kemudian Umar tidak mencantumkan penanggalan yang ada di dalam surat-surat tersebut, sehingga kemudian Abu Musa mengeluhkan tentang surat itu. Kapan yang dimaksud hari yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan innahu ya'tina minka kutub laisa laha tarikh. Kata Abu Musa, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami telah menerima beberapa surat yang datang darimu, laisa laha tarikh, tapi kami tidak mendapatkan tanggal yang dimaksud. Dalam riwayat yang lain dikatakan innahu ya'tina min Amiril Mukminin kutub, sesungguhnya telah datang kepada kami dari Amirul Mukminin beberapa surat-surat kepada kami, fala nadri ala ayyi na'mal, dan kami tidak tahu
Kapan waktunya kami harus melakukannya? Wa qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban. Sementara di dalam surat itu hanya tercantum bulan Sya'ban, hanya bulannya saja. Falan nadri ahwa alladhi nahnu fihi amil madi. Dan kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, apakah besok atau setelahnya atau setelahnya. Jamaah sekalian yang baik Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian inilah yang kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah untuk menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan bagi kaum muslimin. Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah musyawarah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat-sahabat yang lain dan termasuk para gubernur yang berada di daerah-daerah diundang oleh Umar bin Khattab untuk datang ke Mekah untuk berkumpul. Maka ketika sudah berkumpul jemaah sekalian, maka di antara mereka memberikan beberapa usulan. Di antara usulannya adalah ada yang menyebutkan dimulai dari pertama kali diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan adalah dibuat sesuai dengan kalender Romawi yang sudah berjalan sebelumnya. Ya, dan ada juga yang mengusulkan adalah dimulai dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada juga yang mengusulkan dimulai dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu sahabat Ali bin Abi Thalib jemaah sekalian, ya, beliau mengusulkan adalah diawali dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau mengatakan al-hijratu farqat bainal haqq wal batil fa arkhu biha. Ya, di mana ya bulan Hijriah ya sekalian atau tahun-tahun Hijriah, al-hijratu farqat bainal haqqi wal batil, karena peristiwa hijrah adalah merupakan pemisah bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan batil. Fa'arkhu biha, maka jadikanlah ia sebagai patokan penanggalan. Maka kata Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ya usulan-usulan dari para sahabatnya, maka kemudian Umar radhiyallahu anhu mengambil kesimpulan dari sekian banyak pendapat adalah mengambil dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dasarnya jemaah sekalian? Apa yang jadi dasar Umar bin Khattab mengambil keputusan diawali dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengambil di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108. Dan inilah jemaah sekalian, ya, bagaimana para sahabat begitu faham terhadap ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la masjidun, sesungguhnya masjid ussisa ala taqwa, didirikan di atas dasar takwa. Dan yang dimaksud adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba, ya. Min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu untuk salat di dalamnya. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya Umar mengambil dasar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108. Ya, maka para sahabat sangat memahami makna ayat ini. Sejak hari pertama min awwali yaumin, ya, sejak hari pertama yang dimaksud adalah hari pertama kedatangan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini juga bersamaan dengan ya puasa Arafah. Ya.
di mana ya berkaitan dengan puasa Arafah jemaah sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, di mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Di mana orang-orang Yahudi, Rasulullah melihatnya mereka sedang berpuasa. Faqala, maka kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa? Ya, qalu, mereka menjawab, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Ya, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim, ini adalah hari di mana Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhnya. Fasamahu Musa, maka kemudian Musa menjadikan hari itu menjadi hari berpuasanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa anna ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyami. Ya, maka Rasul mengatakan, sesungguhnya aku lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian, maka berpuasalah hari ini, dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis ini sekalian tentu ada beberapa pelajaran. Di antara pelajarannya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, ya, awal hijrah adalah di bulan Muharram. Ya, adalah di bulan Muharram. Dan kalau kita melihat sejarah sebelumnya, di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berazam, sudah berniat untuk melakukan hijrah. Ya, setelah pelaksanaan, ya, bahkan setelah pelaksanaan ibadah haji. Nah, jamaah sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari itulah yang kemudian yang lebih pantas dijadikan sebagai acuan awal tahun kalender Hijriah. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, wa afada Suhaili anna sahabah akhadhu tarikh bil hijrah min qaulihi ta'ala. Iya, dari Suhail memberikan tambahan informasi bahwasanya para sahabat sepakat menjadikan peristiwa hijrah adalah sebagai patokan penanggalan di dalam Islam. Dan ini berdasarkan kepada, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 108 tadi, bahwasanya mesti didirikan di atas dasar takwa min awwali yaumin, di hari pertama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jemaah sekalian, satu hal yang maklum kata para ulama kita, maksud daripada hari pertama di dalam ayat ini bukan berarti tak menunjukkan pada hari tertentu. Nampak jelas kata para ulama kita, hari ini dinisbahkan pada sesuatu yang tidak tersebut dalam ayat adalah merupakan hari pertama di dalam Islam, hari pertama kemuliaan Islam. Kenapa? Karena disitulah awal pertama Rasulullah SAW mendirikan masjid. Kemudian yang kedua adalah hari pertama Rasulullah beribadah dengan dalam keadaan tenang. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akhirnya kemudian disepakati, ya, walaupun jemaah sekalian tentu ada opsi-opsi lain, ya, yang tadi disampaikan jemaah sekalian, ada opsi-opsi lain yang disampaikan oleh yang lain yang berkaitan dengan awal tahun di dalam, ya, awal tahun di dalam penanggalan Islam. Bahkan jemaah sekalian, bukan hanya awal tahun dalam penanggalan Islam, di antara mereka juga berselisih, ya, tentang berkaitan dengan bulan apa yang harus dimulai awal penanggalan di dalam tahun Hijriah. Ketika mereka sudah sepakat berkata dengan tahunnya adalah diambil dari tahun Hijriah, kemudian mereka berselisih juga bermusyawarah berkaitan dengan bulannya. Bulan apa yang akan diambil? Apakah bulan dilahirkannya Nabi SAW atau bulan dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW?
Ya, ini berkaitan dengan bulannya. Kalau tahunnya sudah sepakat mengambil tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berkaitan dengan bulannya, maka mereka pun juga bermusyawarah jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala, li'annal maulid wal mab'ath la yakhlu wahidun minhuma min naza' fi ta'yin sunnah. Ya, disebutkan oleh para ulama, Ibnu Hajar mengatakan karena tahun kelahiran dan tahun diutusnya beliau menjadi nabi belum diketahui secara pasti. Ya. Adapun tahun wafatnya beliau, ya, wa amma waqtul wafat, adapun waktu wafatnya beliau, fa'aridu anhu. Semua orang mengetahui kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Tetapi kemudian mereka tidak menginginkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai awal bulan di tahun-tahun Hijriah. Kenapa? Karena mereka akan terus bersedih mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian jemaah sekalian, dari sekian banyak pendapat akhirnya Umar memberikan keputusan ya atas arahan usulan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bal bil Muharram fa innahu munsarifun nasa min hajmihim. Sebaiknya dimulai bulan Muharram, kata beliau, karena bulan ini adalah orang-orang usai melakukan ibadah haji, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan akhirnya kemudian disepakati ya sekalian, ya, setelah mereka melaksanakan ibadah haji dan kemudian mereka mulai kembali kehidupan baru, maka kemudian dijadikan bulan Muharram adalah bulan pertama yang berada di tahun-tahun Hijriah. Karena jemaah sekalian, bulan-bulan itu sudah dikenal. Ya, sebelum datangnya tahun Hijriah sudah dikenal nama-nama bulan itu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu sudah dikenal. Ya, makanya ketika kita melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW lahir, bulannya sudah dikenal Rabiul Awal, tapi tahunnya belum dikenal. Bahkan tadi, ya, gubernur-gubernur yang ada di bawah wilayah Mekah dan Madinah, mereka sudah mengetahui tentang nama-nama bulan. Ya, tetapi kemudian mereka belum menyepakati bulan-bulan pertama, ya, yang dijadikan sebagai bulan di dalam Islam, ya, yang akhirnya disepakati oleh para sahabat jemaah sekalian. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian bahwa kalender Hijriah, ya, itu telah ditetapkan berdasarkan ijma, kesepakatan para sahabat. Jadi jemaah sekalian, ada namanya ijma. Ijma itu sesuatu yang sudah disepakati dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Itu namanya ijma. Kalau khilaf ya dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Sunda ya. Ya, khilaf itu terjadi perselisihan. Jadi kalau ada satu pendapat dan kemudian banyak para ulama yang berkomentar berbeda pendapat, maka itu namanya khilafiyah. Tetapi ketika ada satu permasalahan dan kemudian tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihinya, maka ini disebut dengan ijma. Dan ijma sahabat jemaah sekalian adalah merupakan dalil qat'i, dalil yang sudah jelas diakui di dalam Islam. Jadi jemaah sekalian, sesuatu yang disepakati oleh para sahabat itu adalah merupakan dalil sahih yang diambil sebagai dalil di dalam syariat. Ya, sebagaimana misalkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi kaum muslimin ketika beliau pertama kali menjadi seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Ya Amirul Mukminin, ya, kenapa engkau memerangi orang-orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah di hadapan Nabi?" Maka apa kata Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak memerangi mereka yang sudah mengatakan la ilaha illallah, tapi yang aku perangi adalah mereka yang tidak mau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi adalah mengeluarkan ya zakat. Dan jamaah sekali lagi, sejarah awal permulaan datangnya tahun
atau bulan-bulan hijrah itu adalah karena suatu sebab tadi. Adalah sebuah surat yang selalu dikirim oleh Umar bin Khattab ya kepada para gubernur yang ada di wilayah, dan salah satu gubernur Basrah yang bernama Abu Musa al-Asy'ari ya, beliau kemudian ya mendapati kebingungan karena ketika datang surat itu beliau tidak tahu kapan harus dilakukannya. Ya, maka kemudian itu diusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara keutamaan bulan Muharram. Jadi salah satu di antara keutamaan bulan Muharram adalah pertama, bulan Muharram adalah merupakan bulan pertama yang dijadikan sebagai bulan pertama di dalam perhitungan kalender Hijriah. Dan itu berdasarkan musyawarah ijma, sepakat para sahabat menentukan bulan Muharram. Yang kedua, kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama? Karena itu adalah bulan yang pertama kali Nabi SAW tiba di Madinah. Ya, tiba di Madinah, dan itu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa yang kita kenal dengan puasa Asyura. Ya. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan puasa Asyura sendiri jamaah sekalian, ya, bahwa yang berpuasa itu bukan hanya kita sebagai kaum muslimin, tetapi justru orang yang pertama kali melakukan puasa Asyura itu adalah orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ya, ketika Rasulullah tiba di Madinah dan kemudian mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa, dan kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa? Maka mereka mengatakan, ini adalah puasanya Nabi Musa. Maka Rasulullah perintahkan, dan ini jemaah sekalian adalah merupakan puasa pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Dan sebagian pendapat para ulama kita mengatakan itu adalah puasa wajib pertama ya yang dilakukan kaum muslimin. Tetapi tentunya sekalian, bagi orang-orang Yahudi, puasa Asyura itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kana yaumu Asyura, ya, hari 10 di bulan Muharram, yauman tu'azzimuhul yahud, adalah hari yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Wa tattakhiduhu idan, bahkan dijadikan sebagai hari rayanya orang-orang Yahudi. Jadi sekarang orang-orang Yahudi, ya, tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan hari raya sekaligus hari di mana mereka berpuasa. Nah, inilah yang membedakan kita dengan mereka. Ya, kalau kita puasa ya puasa, hari raya hari raya. Bahkan hukumnya haram kalau kita melakukan puasa pada hari raya. Ya. Dan bahkan jemaah sekalian, ya, justru ibadah ini juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy jahiliyah, mereka sudah biasa melakukan puasa sebagaimana kata Aisyah, kana yaumu Asyura, bahwasanya tanggal 10 bulan Muharram itu tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Mereka juga berpuasa, ya, musyrikin Quraisy jahiliyah menjadikan 10 Muharram itu adalah hari berpuasanya orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi puasa Asyura itu bukan hanya kaum muslimin, tapi musyrikin Quraisy jahiliyah dulu pun juga mereka berpuasa. Tentu bagi orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka tetap berpuasa pada hari itu, dan mereka menjadikan hari itu adalah sebagai hari rayanya. Tentu yang membedakan kita dengan mereka adalah dalam tata caranya. Termasuk di dalamnya jemaah sekalian, ketika Ibnu Abbas datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita berpuasa hanya 1 hari pada tanggal 10 bulan Muharram, berarti puasa kita sama saja dengan puasanya orang-orang Yahudi.
sama dengan puasanya orang-orang musyrikin Quraisy jahiliyah. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ini, jadi ketika awal tahun ketika awal tahun mereka Rasulullah bersahabatnya melakukan puasa ini, dan tidak ada di antara para sahabat yang bertanya dengan puasa ini, karena sifat sahabat itu adalah sami'na wa ata'na. Seiring berjalannya tahun, jemaah sekalian, 10 tahun perjalanan, bahkan ketika ada kewajiban puasa Ramadan yang diturunkan kepada Nabi SAW pada tahun kedua Hijriah, berarti kalau kita menghitung Hijriahnya, puasa Asyura yang dilakukan Nabi itu dilakukan di awal tahun Hijriah, awal kedatangannya ke Madinah. Sementara puasa Ramadan itu datang pada tahun kedua Hijriah. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya puasa yang diwajibkan kepada kalian adalah puasa Ramadan. Tapi jika kalian ingin berpuasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura, maka berpuasalah. Dan itu juga dilakukan Nabi SAW. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW ketika berada pada bulan Muharram begitu besar perhatiannya adalah melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Hari ini adalah harinya berpuasanya orang-orang Yahudi. Maka apa kata Nabi? Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaumat ta'si. Jika tahun depan saya masih ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sumna yaumal ta'si, maka aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Maka ini kenal dengan puasa Tasu'a. Tasu'a itu asal kata at-tasi, tis'ah, yang artinya adalah hari ke-9 di bulan Muharram. Nah, jamaah sekalian, sama-sama Ibnu Abbas mengatakan, sumu at-tasi wal 'ashir wa khaliful yahud. Puasalah kalian pada tanggal 9 dan 10, wa khaliful yahud. Selisihilah kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka Imam Ibnu Qayyim, jemaah sekalian, beliau menjelaskan berkaitan dengan tata cara puasa Asyura. Tata cara puasa Asyura itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Pertama, tujuannya adalah untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah boleh seseorang melakukan puasa selama 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11. Ibnu Hajar mengatakan, kenapa tanggal 9, 10, dan 11 3 hari untuk berpuasa? Alasannya adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Dikhawatirkan penetapan awal bulan Muharram tidak tepat. Saya tidak tahu jemaah sekalian, penetapan awal bulan Muharram kita dengan pemerintah Saudi itu sama atau tidak? Karena kemarin Zulhijjahnya beda. Cuma di kita ini alhamdulillah, Zulhijjahnya sama. Dan hampir tidak ada berita yang beda. Walaupun ada komunitas-komunitas tertentu, pesantren-pesantren tertentu, jemaah sekalian, mengambil puasa Arafah itu sama dengan Arafahnya jamaah haji kemarin. Tapi itu beritanya tidak diekspos, tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Tidak seperti Idul Fitri kemarin, sampai ada 3 ada 3 pelaksana, 3 kemarin itu. Kenapa? Karena ada berita yang heboh, orang tua yang telepon malaikat penentuan Idul Fitri itu kan. Itu yang bikin heboh berita yang sekalian. Jadi tidak satu hari yang bersamaan yang sekalian. Jadi boleh tanggal 9, 10, 11. Kalau menurut perhitungan kalender kita, ini kalau kita merujuk kepada kalender kita, kalau hari ini tanggal 7, berarti saum kita insya Allah hari Selasa, tanggal 10, hari Selasa. Kalau di sini sekarang tanggal berapa? 7 Muharram. Kalau 7 Muharram sekarang kan Sabtu, Ahad, Senin,
Ya, tanggal 10-nya hari apa? Selasa ya. Berarti hari Selasa kita puasanya, tanggal 10. Tapi kalau kita mau puasa selama 3 hari, maka boleh dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada Kamisnya mas sekalian. Ya. Boleh juga ya mas sekalian, kata para ulama kita, kata Imam Ibnu Qayyim adalah puasa tanggal 9 dan 10-nya. Ini berdasarkan kepada hadis tadi. Ya, berdasarkan kepada hadis tadi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah akan melakukan puasa jika tahun depan beliau masih ada. Ya, jadi berarti puasanya adalah Senin, Selasa saja. Kalau yang pertama boleh Senin, Selasa, Rabu. Kalau yang kedua adalah Senin, Selasa saja. Atau yang ketiga adalah puasa tanggal 10-nya saja, hari Selasa. Dan inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir wafatnya. Adapun tanggal 9, karena ada informasi, ya ada kritikan ya dari sahabat, ya usulan dari sahabat supaya kita menyelisihinya, tapi Rasulullah berkeinginan untuk melakukannya, tapi beliau tidak sempat melakukannya. Artinya mas sekalian, kalau kita ingin melakukan puasa di bulan Muharram, boleh melakukan 1 dari 3 cara tadi, bahkan mungkin 4 kata sebagian para ulama, adalah boleh tanggal 10 dan 11-nya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi dikatakan, sumu yauma asyura, puasalah kalian pada tanggal 10, wa khaliful yahud, dan selisihilah puasanya orang-orang Yahudi, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman, boleh ya berpuasa setelahnya atau berpuasa sebelumnya. Jadi 1 hari puasa setelahnya atau 1 hari puasa sebelumnya. Tapi jemaah sekalian, kalau kita mau melaksanakan puasanya tanggal 10 saja, itu juga tidak apa-apa. Ya, bahkan mungkin dibuat agenda Pak DKM untuk buka puasa bersama Asyura, gitu kan. Untuk apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena puasa sunnah itu ibadah yang sangat berat dibandingkan yang wajib. Ya. Betul, ya. Puasa Ramadan itu, masya Allah, sekali puasa Ramadan itu 1 bulan ringan. Padahal ada tambahannya, ada baca Quran, ada sholat malam, ada sedekah. Tapi puasa sunnah itu jauh lebih berat, walaupun ya tidak ada tambahan-tambahan lainnya gitu kan. Terserah kita, ya kan. Maka jadikan momen ini adalah sebagai syiar kita, syiar kebersamaan, syiar ukhuwah. Tanggal 10 Muharram kita berpuasa. Kalau ada yang mau tanggal 9-nya silakan, tanggal 11-nya silakan, tapi paling tidak tanggal 10-nya kita buat puasa bersama, kemudian buka puasa bersama. Kenapa jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala? Itu untuk menghidupkan ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi tanggal 10 itu adalah meyakini itu adalah hari diselamatkannya Musa alaihi salam ya dari Fir'aun laknatullah alaihi. Tentu jemaah sekalian, bahkan Nabi kita mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa seseorang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajha sab'ina khariban minan nar, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari panas api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Termasuk kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah walaupun hanya dengan seteguk air putih kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan puasa orang itu. Jika kita memberikan buka puasa ke banyak orang untuk berbuka puasa, maka kita akan banyak mendapatkan pahala dari pahalanya orang-orang yang berpuasa. Ya mungkin kita belum pernah ya mungkin kita bisa hidupkan ya mas kan. Ini namanya puasa musiman. Ya puasa musiman, musim-musim tertentu saja. Ya, kalau kemarin mungkin Arafah karena kita sudah lewat ya 1 hari. Nah sekarang kita 1 hari kita berpuasa. Bila perlu kemudian kita buka puasa bersama ya untuk menghidupkan syiar ini mas sekalian. Dan masya Allah sekalian nikmat ya kalau kita bisa buka puasa bersama ya.
Dan bulan Ramadan itu Masya Allah Mas sekalian, ya. Buka puasa di masjid itu memang ya tidak banyak Mas sekalian. Padahal buka puasa di masjid itu lebih nikmat, lebih nyaman dibandingkan buka puasa di luar. Ya, kenapa? Kalau di masjid tinggal duduk manis. Sudah siap semuanya. Semuanya ada. Coba kalau kita di luar, belum mencarinya, belum macetnya, belum biayanya, belum capeknya, belum waktu sholatnya. Ya, buka puasa di luar itu kan biasanya buka sholatnya itu ya susah sekalian, banyak gangguan, gitu kan. Coba kalau kita di sini, Masya Allah, kalau di masjid ya tinggal duduk manis, semuanya sudah disiapkan. Ketika orang menyiapkan, kita berdoa. Doa itu adalah doa-doa mustajab saat kita berbuka puasa. Nikmat sekalian. Ya, dan kemudian kita bisa berbagi, ya. Bisa berbagi saat kita buka puasa bersama. Ini mungkin bisa diagendakan kan. Ini untuk menghidupkan ya sunnah Rasulullah SAW satu hari saja, ya, satu hari. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang milik Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekilas saja ya berkaitan dengan Hijriah, dan pembahasan kita terakhir adalah kalau berkaitan dengan Sirah Nabawiyah yang kita bahas, pembahasan terakhir adalah pembahasan berkaitan dengan ya masuknya Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu ya setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua umat, tapi Umar bin Khattab adalah merupakan orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin pada 2 pekan ke depan kita akan lanjut. Nah, paling tidak sekalian ini sudah mengingatkan, dan kenapa sekalian? Karena kewajiban kita adalah menyampaikan ke yang lain, mengajak keluarga, mengajak saudara, mengingatkan puasa ini. Kenapa? Banyak sekali kaum muslimin yang tidak perhatikan dengan puasa 1 hari ini. Ya, sangat kecil perhatiannya. Makanya saking Rasulullah begitu besar perhatiannya dengan puasa Asyura, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Inni ahtasibu 'ala Allah ayukaffir sanatan lati qablah." Aku berharap dengan puasa 1 hari itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ini dosanya dosa kecil. Ya, bukan dosa besar. Dosa besar itu syirik. Ya, dosa kecil itu insya Allah akan terhapus dengan ya dengan puasa kita. Walaupun kata para ulama, hadis ini tidak disebutkan apakah dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, tidak disebutkan dosa besar dan dosa kecil. Pokoknya kalau dia berpuasa pada hari itu lillah karena Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya. Sudah dihapuskan dosanya, bisa berbagi juga, kemudian bisa buka puasa bersama juga, ya bisa sholat pada waktunya juga. Ini kita mengumpulkan kebaikan dalam 1 hari. Nah, ini momen kita habiskan. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita akan berada di bulan Muharram. Dan itu dihubungkan dengan berdirinya Masjid Quba yang dijadikan jadikan bulan pertama dalam Hijriah, dalam tahun Hijriah. Pertanyaannya adalah apakah dengan 1 tahun sebelum puasa Rasulullah sudah meninggal, itu dihubungkan dengan Quba, bagaimana itu sejarahnya? Sepertinya Quba itu didirikan setahun sebelum Rasulullah meninggal. Mohon maaf penjelasannya. Yes. Baik, jadi jemaah sekalian, kalau kita ke Madinah, ya, salah satu di antara masjid yang menjadikan tempat untuk tur itu adalah Quba. Itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu jemaah sekalian, ketika orang-orang Madinah menunggu kehadiran Nabi dari Mekah, semua orang menunggu, karena dulu tidak ada jam berapa datangnya, itu kan.
melihat Rasulullah tiba di Madinah dengan mata mereka sendiri, mereka menunggu di luar Madinah. Saya pada akhirnya karena sudah menunggu lama, tidak juga muncul, tidak muncul Rasulullah SAW. Justru orang yang pertama melihat kedatangan Nabi itu orang Yahudi, gitu kan. Orang yang pertama kali melihat kedatangan Nabi ke Madinah itu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi pun menunggu kedatangan Rasulullah SAW? Ya, jadi menunggu kedatangan ya Rasulullah SAW. Ya, maka jangan sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu ingin juga melihat apa sih, bagaimana Rasulullah itu, sampai kemudian orang-orang Madinah itu bersiap diri untuk menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebelum Nabi tiba di Madinah, kaum muslimin yang dari Mekah ini sudah tiba di Madinah, sudah duluan datang. Karena Rasul itu terakhir datangnya, ya bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan kemudian begitu datang langsung kemudian mendirikan tempat ibadah. Tentu tempat ibadahnya dulu ala-kadar yang cuma ditandai saja. Ini masjid, ini dibangun dulu hanya ditandai ini masjid. Beda dengan sekarang. Jadi itulah yang dijadikan sebagai acuan, ya awal penanggalan tahun Hijriah yang disepakati oleh para sahabat adalah dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi tiba di Madinah? Di bulan Muharram. Kalau lihat dalam kisah berkaitan dengan puasa Asyura tadi, ya ketika Nabi tiba di Madinah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Allah siapa? Ini bosan tertarik dengan tadi masalah jahat. Keras itu ya. Sampai memerangi artinya membunuh. Nah, itu masih dijadikan referensi nggak bahwa yang tidak jahat harus dibunuh? Iya. Bidang dis maksudnya. Beliau bidang dis. Menyiapkan pedang. Iya. Jadi yang sekalian, kalau seorang khalifah, seorang pemimpin, ya ketika mereka menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala maka diperangi. Sementara kita ini bukan pemimpin sebuah negeri, bukan sebuah negeri hanya diamanahi, misalkan di RT, di RW, di lembaga untuk mengurus zakat. Kewajiban kita adalah mengingatkan mereka, ya, mengingatkan. Kenapa? Karena amil itu tugasnya bukan duduk manis menerima, gitu kan. Amil itu tugasnya adalah mengingatkan. Makanya zakat fitrah itu tidak ada amilnya. Dan itu yang paling dikuatkan oleh para ulama kita. Ya, tidak ada amilnya. Kenapa? Karena panitia itu bukan amil, gitu kan. Ya, panitia itu sementara amil itu pekerjaan memang dia kerjanya adalah pengumpul zakat. Ya, dan bukan hanya zakat fitrah saja, ya, tapi juga zakat-zakat yang lain. Maka kewajibannya adalah mengingatkan. Bagi kita adalah mengingatkan yang punya kerjaan, yang punya toko, yang punya usaha, diingatkan untuk keluarkan ya zakatnya. Ya, sementara kewajiban pemimpin tadi ya adalah sampai kepada tingkat memeranginya ketika mereka menolak yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Abu Bakar akan diangkat menjadi pemimpin, ya menjadi khalifah, saat itu apa kata Aisyah? Aisyah sangat menangis. Bagaimana ayahku akan diangkat menjadi pemimpin? Jangankan menjadi pemimpin, menjadi imam salat saja lama selesainya itu. Kenapa? Beliau selalu menangis, teringat kepada Rasulullah SAW. Apalagi menjadi seorang pemimpin secara fisik. Ini juga orang-orang juga ya kata Aisyah, secara fisik ayahku ini kan kurus. Jadi Abu Bakar itu orang yang kurus, makanya celananya itu sarungnya
yang dilihat oleh para sahabat justru beliau memiliki ketegasan yang luar biasa. Sampai Umar saja mengakui ya, ketika bahwasanya Umar mengatakan, kenapa kau perangi orang-orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah ya Rasulullah? Ya. Abu Bakar mengatakan, saya tidak memerangi mereka yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Yang saya perangi adalah mereka yang tidak mau ya, melanjutkan perintah Rasulullah SAW. Akhirnya Umar samina wa ata'na. Nah maka kewajiban ya tulis, kelas ya, karena istilah kita banyak ya pengumpul zakat ya, maka itu sering diingatkan ke jamaah. Dan dia ketika kerjaannya itu, maka dia berhak mendapatkan bagian, bahkan bisa jadi 1/8 ya, 1/8 dari yang dikumpulkan. Kenapa? Karena hitungannya 8 asnaf. Kalau zakat mal itu kan 8 asnaf ya, walaupun tidak semuanya ada ya, beda kalau zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin ya. Sementara zakat mal itu lebih luas, dan zakat mal itu bentuknya ke orang. Tidak boleh dari zakat kemudian dipakai bangunan fisik ya, tidak boleh. Itu harus ke orang. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah itu orang 8 itu, bukan bangunan, harus orang. Kenapa? Karena ya itu akan ya beda dengan sedekah. Ya kalau sedekah itu boleh saja ya, boleh saja kalau sedekah itu dipakai apa saja untuk kemaslahatan, untuk kebaikan ya. Bahkan boleh jadi zakat mal itu dijadikan sebagai modal, boleh ya, misalkan ya pakai modal usaha, tukang gorengan, tukang bubur misalkan ya. Nih saya kasih modal 10 tukang bubur, dikasih modal 500.000 ya, modalnya 500.000, kemudian harus kembali 3 bulan, tidak ada apa namanya, tidak ada bunga itu kita. Tapi kalau dia mau kasih tambahan, boleh kita terima ya, boleh kita terima. Kemudian nanti kalau sudah berkumpul, ini bergulir lagi, jadi uang itu tidak hilang, malah terus berkembang. Makanya zakat itu disebut dengan an-nama, tumbuh berkembang ya. Jadi bagus kalau dijadikan sebagai modal ya, modal usaha, sehingga hasilnya ini akan banyak digunakan, manfaatnya dengan yang baik. Allah a'lam. Cukup baik sekalian ya, kita cukupkan di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat yang berkah. Dan tentu jika ada keluarga kita yang sakit ya, kita doakan semoga diberikan berkah